Dengan muka datarnya, Mas mengatakan Abel adalah orang yang aneh karena mengajak boneka mengobrol. Sembari menatap Mas dengan serius, Abel berterima kasih karena sudah mengingatkan tentang hal itu. Mas menjawab sama-sama. Dia masih memegang pintu ruangan yang barusan dia rusak. Abel menanyakan apakah Mas adalah siswa kelas 1 dari Akademi Adler yang memiliki koin emas. Mas mengiyakannya. Lalu Abel kembali menanyakan apakah tujuan Mas ingin menjadi visioner suci. Aku ingin menjalani hidup tanpa gangguan bersama keluargaku, jawab Mas. Abel tertunduk. Jawaban indah Mas membuat dadanya terasa hangat, tapi Abel mengingatkan bahwa jalan Mas dan tujuannya menjadi visioner suci adalah sesuatu yang salah. Jalan yang ditempuh Mas merupakan kesalahan. Visioner suci adalah seniman dunia kita ini. Mereka merupakan tubuh asli dari anugerah dewa. Kau tidak memiliki persyaratan sama sekali untuk menjadi simbol dari sang pencipta. Berbeda denganmu, tujuanku adalah untuk mengembalikan dunia kita ke bentuk yang sebenarnya. Apa kau tahu kenapa manusia bisa berjaya? Karena kita terus-menerus merebut sesuatu dari mereka yang lebih lemah. Tapi lihatlah masyarakat sekarang melindungi yang lemah, melawan demi kesetaraan, menjunjung tinggi belas kasihan. Itu semua omong kosong. Mereka telah menutup mata pada kenyataan. Secara kodrat, kita ini adalah makhluk buas. Di semua spesies, mereka yang lemah akan dimanfaatkan hingga mereka akhirnya menghilang. Karena itulah kita sang superior yang akan berjaya. Itu sudah kodratnya, ucap Abel. Mas paham. Dia mengerti maksud perkataan Abel. Secara singkatnya bagi Mas, Abel sama dengannya, yaitu ingin menjadi visioner suci agar hidupnya dengan nyaman, tak ada gangguan. Mendengar itu tentu membuat Abel terdiam. Dua anak buahnya juga bingung apakah Mas bodoh atau memang tak mendengar perkataan Abel sebelumnya. Abel merasa tersinggung dengan ejekan Mas. Meski sebenarnya Mas sama sekali tak bermaksud begitu. Sebagai gantinya, Abel akan melepaskan dan melupakan kejadian ini jika Mas memberikan koin emas miliknya. Tentu saja Mas menolak. Abel mulai sedikit kesal. Dia mengeluarkan sihirnya. Kemudian sebuah boneka manekin menyerang Mas tapi berhasil dia hindari. Jika tak ingin menyerahkan koin emas, maka pertarungan adalah jawabannya. Tapi Mas mengalahkan boneka itu dengan mudah. Tubuhnya berputar. Kedua kaki Mas menjepit kepala boneka lalu membantingnya ke lantai. Gerakan Mas layaknya seorang ahli bela diri. Boneka tersebut mengeluarkan suara aneh. Sedikit demi sedikit, tubuh aslinya mulai kembali. Ternyata boneka itu adalah Silva. Karena Mas mengalahkan boneka tersebut, sihir milik Abel lenyap di tubuh Silva. Mas menatap Abel. Dia bertanya, apakah Abel ingin menantangnya bertarung karena telah menyerang secara tiba-tiba. Sebelum semua berakhir di situ, sebuah boneka lain memiliki 6 tangan serta memakai topi seperti badut berhasil menangkap tangan dan kaki Mas. Boneka itu lalu merogoh kantong di pakaian Mas dan mengambil koin emas miliknya. Mas sadar koin emasnya telah diambil. Setelah melemparkan koin emas ke Abel dan Abel menerima benda itu, boneka tersebut memutar tubuh Mas lalu melemparnya ke sebuah lonceng raksasa. Karena benturan yang cukup keras, lonceng raksasa itu hancur. Merasa sudah mendapatkan koin emas, Abel menyuruh Mas agar tak khawatir karena dia akan memanfaatkan koin tersebut dengan baik. Mas bangkit kembali. Dia tak terluka sama sekali. Menyerang lebih dari sekali menandakan bahwa Abel benar-benar ingin menantang Mas bertarung. Namun sesuatu mengganjal di kaki Mas. Itu adalah kepala Silva. Untung saja Mas menyadari hal itu. Karena jika tidak, pasti kepala Silva sudah tersengaja dia gilas. Niat bertarung Mas hilang. Dia mengangkat tubuh Silva, berniat membawa seniornya itu ke ruang OKS sekolah. Abel bingung, apakah Mas membiarkan dirinya mengambil koin emas begitu saja? Tidak, tapi dia lebih penting. Lagi pula, mau seberapa kuat pun dirimu, aku tak akan kalah, kata Mas sembari membawa Silva meninggalkan ruangan. Para anggota Majalapus geram dengan perkataan Mas. Begitu juga dengan Abel. Dia penasaran sebenarnya sekuat apa Mas sehingga bisa pede berkata seperti itu padanya. Setelah Mas pergi, Abel memperhatikan boneka badut miliknya. Ada yang aneh dari penampilan boneka tersebut.
Bagaimana bisa dia begitu percaya diri? Apa dia itu benar-benar bodoh? Tapi ada yang aneh. Bonekaku kehilangan satu kancingnya, pikir Abel. Setelah melihat koin emas di genggaman tangan, betapa kagetnya Abel. Yang dia dapatkan bukanlah koin emas milik Mas, melainkan salah satu kancing baju milik bonekanya. Anggota perempuan Maja Lupus mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi. Aku melihatnya, tapi aku tak percaya. Pertama, boneka itu mengambil koin emas, lalu si kepala jamur menggigit sesuatu dari boneka. Kurasa itu sebuah kancing baju, meludahkannya dengan kecepatan sonik mengenai koin emas yang sebelumnya sudah dilempar agar bisa diambil kembali. Terakhir, untuk mengambil koin emas itu, dia menghisap memakai kekuatan paru-paru saja tanpa sihir. Maksudnya, apa emang itu sebenarnya yang terjadi? Aku sedang tidak berhalusinasi, bukan? Pikir gadis itu. Abel semakin tertarik. Lawannya kali ini benar-benar cerdik. Di lorong sekolah, Mas sambil bersiul memegangi koin emas miliknya. Ditambah juga telah berhasil menyelamatkan Silva. Tak sadar-sadar dari pingsannya, Mas berniat segera mencari suster untuk mengobati Silva. Singkat cerita, di ruang UKS sekolah, Silva terbangun dari pingsannya. Dia bingung sebenarnya apa yang sudah terjadi. Kenapa dia bisa berbaring di ruang UKS? Padahal terakhir yang Silva ingat, dirinya telah dihukum kemudian diubah menjadi boneka oleh Abel saat dia menoleh sisi ruangan. Dia kaget melihat Mas melakukan olahraga sembari menunggu Silva sadar. Melihat Mas, Silva menanyakan, apakah berarti kepala jamur yang telah menyelamatkannya dari Abel? Mas mengiyakannya. Tentu perbuatan Mas membuat Silva kebingungan, padahal mereka adalah musuh. Kurasa memang begitu, tapi kalau salah satu dari kita kena masalah, maka berarti semuanya akan kena masalah, jawab Mas terburu-buru. Sampai-sampai lidahnya tergigit. Merasa Silva sudah mendingan dan tersadar, Mas pamit pergi. Dia mau menemui teman-temannya. Tak lupa, Mas menyuruh Silva agar menjaga diri dengan baik. Merendahkan Mas, menjebaknya untuk bisa disiksa, bertarung satu sama lain, gagal menjalankan misi, dibuang oleh orang yang dia kagumi, dan kini berakhir diselamatkan musuh. Silva benar-benar kesal pada dirinya sendiri. Beralih ke ruangan kamar nomor 302, asrama Adler, Lance dan Dot duduk memasang ekspresi serius. Lance menanyakan kenapa Dot berada di blok asrama mereka. Ditambah lagi, Dot juga mengubah gaya rambut. Dot marah, memangnya kenapa kalau cowok mengubah gaya rambutnya? Dengan gaya rambut baru, Dot yakin Lemon alias Irvin akan menyukainya. Dot tak mau kalah keren dari Lance. Meskipun dia kalah tinggi badan, tapi soal gaya, Dot yakin menang. Dia bahkan menyebut Lance pria membosankan untuk segera pergi dari ruangan. Finn menyuruh mereka untuk tidak bertengkar di kamarnya. Perseteruan mereka semakin panas. Melihatmu saja membuatku jengkel. Kuharap orang-orang berwajah tampan mati saja, kata Dot. Kalau menurutku, orang-orang kasar sepertimu lah yang pantas untuk mati. Atau mungkin aku harus membuatmu jadi yang pertama, jawab Lance. Finn semakin panik melihat tingkah teman-temannya. Dia berteriak pada Dot dan Lance jika ingin bertarung, lebih baik melakukannya di luar. Mas tiba-tiba masuk. Dia setuju dengan Finn agar kamar mereka tidak rusak. Padahal Mas sendiri yang lagi-lagi merusak pintu kamar mereka. Finn dan Dot hanya bengong menyaksikan tingkah Mas. Kemudian Dot menyuruh mereka berhenti bermain-main. Dia lalu memberikan sebuah bungkusan pada Finn. Bungkusan tersebut berisi teh herbal untuk kesehatan. Dari situ Finn tahu meski Dot bertingkah layaknya seorang bajingan, tapi sikapnya sangat baik. Dot juga menitipkan teh herbal untuk Mas. Kini mereka berempat telah berkumpul. Mas dengan kue susnya mulai merasa senang karena jarang hari-harinya tenang seperti sekarang. Finn bengong. Dot menginginkan pacar. Hanya Lance yang serius. Dia ingin mereka semua mendiskusikan sesuatu. Menyenangkan, kita butuh cara atau strategi untuk mendapatkan koin, ucapnya. Tiba-tiba Irvin datang. Dia mempunyai berita buruk. Namun kepanikannya hilang menjadi malu karena berkumpul dengan 4 cowok. Sedangkan dirinya sendiri adalah cewek. Finn menyuruh Irvin segera memberitahu berita buruknya. Lagi pula mereka berempat tak berbuat macam-macam pada gadis seperti Irvin. Kemudian Irvin mengajak mereka berempat
ke sebuah ruang pengumuman. Di sana terlihat neraca penimbang berisikan 3 pasang logo masing-masing asrama di Akademi Easton. Irvin menjelaskan bahwa itu adalah timbangan sihir yang menunjukkan jumlah koin masing-masing asrama. Lihatlah baik-baik, asrama Lang punya koin terbanyak. Kita cuma punya 1, yaitu koin milik Mas. Orca juga hanya memiliki 1. Sejak tahun ini, asrama Lang merebut koin asrama lain. Kakak kelas asrama Adler yang bisa menghentikan mereka sedang magang di luar sekolah. Lang percaya akan sistem di mana yang murnilah pantas di atas. Kalau terus begini, salah satu dari mereka akan jadi visioner suci. Asrama Orca lebih peduli soal penelitian daripada kompetisi. Artinya, menghentikan rencana asrama Lang sekarang bergantung pada asrama Adler, kata Irvin. Dot tak mendengarkan dengan baik. Dia hanya fokus pada wajah imut Irvin ketika menjelaskan sesuatu. Kekesalan Dot kembali saat Irvin hanya mengandalkan Mas untuk menghentikan asrama Lang. Lance mempunyai sebuah ide. Jika rencananya berjalan dengan lancar, maka mereka pasti berhasil mengeliminasi asrama Lang. Mas setuju, dia juga akan melakukannya. Dot bersemangat, dia berencana membunuh semua penyihir dari asrama Lang yang akan mengganggu mereka. Sedangkan Finn hanya menyemangati mereka bertiga. Dengan otot-ototnya, Mas akan bertindak atas nama kedamaian. Namun, sebelum semuanya dimulai, Mas dihukum oleh kepala sekolah untuk membersihkan kandang burung hantu selama 1 minggu. Itu semacam teguran agar Mas berhenti membuat masalah kepada para petinggi ataupun profesor. Mas tak masalah dengan hukumannya. Selama itu merupakan perbuatan yang tak merugikan orang lain. Dia akan termotivasi. Tiba-tiba Lance datang. Dia beralasan akan membantu Mas membersihkan kandang burung hantu. Padahal aslinya Lance tahu Mas bisa saja menjadi incaran asrama Lang kapanpun dan dimanapun. Jadi dia ingin bersama Mas jika itu terjadi. Mas, berkata Lance, begitu peduli padanya. Merasa jijik mendengar Mas berkata seperti itu, Lance ingin membunuh kepala jamur di tempat. Lokasi beralih di sebuah hutan Akademi Easton. 2 anggota Majalupus sudah melakukan pergerakan. Yang satu membawa semacam piringan benda sihir, yang satunya botak dengan tubuh kekar serta bola mata yang aneh. Mereka berdua sama-sama memiliki sihir tanda 2 garis di wajah. Pria besar berbola mata aneh itu dipanggil dengan nama Olori. Mereka berdua sudah siap melancarkan aksinya. Waktu yang sudah berlalu takkan bisa kembali lagi. Semua orang tahu itu. Jangan bertingkah seakan-akan kau membuat pernyataan besar. Buang-buang waktu saja. Sekarang kita mulai mengumpulkan koin emas. Tak ada yang bisa menghentikan laju waktu. Begitulah percakapan singkat kedua anggota Majalupus tersebut. Tujuan mereka kalau tak mencuri pemilik koin dari asrama Orca, pasti Mas dari asrama Adler. Karena hanya mereka berdua lah yang memiliki koin emas.